Ada trauma nggak coachin dengan Indonesia kalau kayak gitu? Sama Indonesia sih enggak ya. Heeh. Bukan Indonesianya tapi sama Iya, nggak usah lo sebut. iya sikat tipis aja ya. Dengan itulah ya, dengan satu federasi itu. Tapi Coach Shin pernah omong juga di podcast mana-mana bahwa Coach Shin nggak apa-apa, apapun terbuka. Jadi tawaran apapun terbuka, jadi Coach Shin akan terima kalau tawarnya oke. Oke. Jadi oke kalau seandainya dia bukan timnas juga it's okay ya, Iya. Shin bersedia ya. Kalau memenuhi syaratnya Coach Shin ya silakan. Apalagi kan di Persija tuh banyak anak Coach Shin tuh. Iya. Ada Dan siapa? Witan. tapi mungkin Rido. bisa sulit juga ya karena pernah kejadian yang tidak diinginkan Apa tuh? di Indonesia maksudnya. Oh. Iya. Jadi Ya kan harus beda konteks. ya dia. maksudnya harus lihat banyak detail-detail syarat ini kan kontrak. Iya. Mungkin. Ya kan beda konteks. Persija atau dan PSSI kan beda. sih. Iya, ini dari omongan lu kayaknya harus lihat ini seberapa dalam memang sebetulnya itu. Nggak tahu saya juga. Nggak tahu. Seberapa dalam Nggak tahu. apa ke dalam tanda kutip ada trauma nggak coachin dengan Indonesia kalau kayak gitu? Sama Indonesia sih enggak ya. Heeh. Bukan Indonesianya tapi sama Iya, nggak usah lo sebut. iya sikat tipis aja ya. Dengan itulah ya, dengan satu federasi itu. Tapi Coach Shin sih memang selalu bilang di mana-mana juga sama ini. Maksudnya Coach Shin selalu mengucapkan terima kasih juga sama Pak Erick Thohir karena memang selama Coach Shin ada di timnas memang banyak sekali dukungannya dari Pak Erick. Jadi Coach Shin selalu terima kasih gitu. Jadi selalu ngomong itu sih memang ke saya juga iya. Sampai sekarang memang kalau nggak ada dukungan seperti itu ya pasti tidak bisa berprestasi kayak kemarin di Piala Asia mau Piala Asia U23 gitu waktu itu. Iya. Setelah coach di tangan Coach Shin kan sampai putaran berapa? Tiga. Ya? Tiga. Kemudian diteruskan Coach Patrick dan sekarang John Herdman. Pernah ngobrol nggak sama lu, Je? Coach Shin ini ngomongin soal timnas. Timnas sekarang begini nih, begitu loh. Sebenarnya kalau nonton sih paling cuplikan aja ya kalau dari Coach Shin ya. Dan tahu hasilnya gitu kan dari berita. Jadi Coach Shin sih ya merasa sayang sekali. Kalau Coach Shin bilang ya Coach Shin yakin bisa lolos 100% di putaran 3 bukan 4 juga. Putaran 3, Je? Iya. Putaran 3 nggak susah, Je. Kan Karena beda berapa poin ya sama Australia waktu itu satu kayaknya. iya, satu Itu atau dua lah. Ya Satu. sebelum ya saat itu Sebelum kan, ke away Iya, ke waktu itu kan Australia. terakhir menang ya lawan Arab Menang Saudi ya lawan kalau Saudi. 2-0. Setelah itu kan ada jebakan Batman Piala AFF itu, Je. Iya kan? Oh, jebakan ya? Jebakan Batman. saya- Jebakan Batman. Kalau gue pribadi menyebut itu jebakan Batman. Gitu ya. Kenapa? Karena Coach Shin disuruh nurunin U23. U22. ya, iya. Buat persiapan Piala Asia Itu maunya U23 yang Coach- gagal di kemarin. Itu maunya Coach Shin atau maunya PSSI? Itu memang kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya jadi oke, kita juga mikir nggak perlu juara lah ini, nggak penting. AFF yang lebih penting kan Piala Asia U23 dan SEA Games. SEA Games. Jadi akhirnya Apalagi kita bukan agenda FIFA kan AFF. ya itu makanya. Jadi kita memang oke, kita di era Pak Erik sama Coach Sinteyong kita coba juara aja di SEA Games sama Piala Asia Piala kita Asia. coba maksimalkan. Oke. Tapi Sayangnya. ternyata jebakan. Jebakan Batman. Kata abangnya tadi. Jebakan. Jebakan Batman luar biasa ya. Kalau yang disebut-sebut oleh Coach Shin selama ngelatih timnas nih, dia sebut apa sih kelemahan utama tim pemain-pemain Indonesia aja? Mental. Mental. Seberapa lemah mental pemain Indonesia? Seberapa lemah. Jadi kalau kita tanding lawan timnya lebih kuat, udah Ngedrop duluan. ada alasan Oke. buat kalah. Oke. Oh ya kita bisa kalah karena memang lebih kuat daripada kita. Nah. Itu yang memang tertanam di otaknya para pemain waktu itu.
Oke. Bahasanya udah ngedrop duluan lah ya. Drop dulu. Jadi mungkin awalnya nggak ngedrop tapi di otak mereka udah ada alasan. Ya, Ketika kalah, kita kenapa? oke, Aku cedera jadinya kayak gini di tengah-tengah pertandingan kenapa? Ada alasan begini. Padahal di dunia sportsnya nggak ada alasan buat menang gitu. Ya, Mau gimana pun ya menang ya. Menang, Ya, kalah gitu. Kalah ya. Oke. Dan itu biasanya apa yang dilakukan coach untuk build up Build up mentalnya. mental? Selalu memberikan motivasi, selalu kasih tahu pemain. Pas lawan Korea juga waktu itu pernah ngomong juga. Australia, Yordania, semua coach sampaikan semua. Ya ini kita sama-sama manusia gitu. Kenapa harus takut? Dan coach kasih tahu cara-cara bagaimana bisa menang. Karena coach juga banyak pengalaman kan mau di timnas Korea atau sebagai pemain juga ada pengalaman di timnas dan klub juga ya sebagai pelatih gitu ada pengalaman semua gitu. Jadi ketika lawan kayak Arab, Saudi bagaimana dia tahu caranya. Jadi ya percaya saya aja gitu. Dengan percaya saya kalian lakukan, kalian bisa menang. Jadi pemain pada kayaknya kayak apa ya? Jadi nyadar gitu. Iya sih kita sama-sama manusia. Dan apa yang kita harus takut duluan gitu. Jadi dengan saling percaya, jadinya bisa membuat sinergi yang baik kayaknya. Waktu itu. Nah, walaupun pemain-pemain kita ini udah banyak bercampur sama pemain-pemain Eropa, tetap penyakit itu masih ada, Ji? Ada. Masih ada ya? Mungkin karena ada darah Indonesia juga mungkin jadi nggak kemana-mana. Mungkin. Tapi memang pemain diaspora juga punya mentalitas seperti itu. memang membaik. Membaik. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi dan banyak juga pemain-pemain lokal bisa belajar dengan adanya pemain-pemain naturalisasi itu. Tapi ya tetap mental itu harus dibuat terus gitu. Karena gimana pun main bola kan bukan 1-2 pemain, tapi 11-11-nya gitu. 11. Jadi walaupun dari 10 orang yang mikirnya kita bisa menang, tapi satu pemain yang mentalnya kurang, kita nggak bisa menang gitu. Iya. Artinya sama aja 11 lawan 10. Jadi itu yang harus dibuat satu demi satu, dan pemain ini bagaimana dikontrol, pemain ini dikontrolnya begini, treatmentnya bagaimana yang ini, itu semua ada di pikirannya coach gitu waktu itu. Nah, itu kan pemain-pemain kita tuh rata-rata ada pemain yang betul-betul 100% Indonesia, ada yang campuran. Waktu mereka datang itu kan ada kelompok-kelompok nggak sih di camp pelatihan? Enggak. Misalnya yang kelompoknya Itali ngumpul. Enggak. Yang sama sekali enggak ada. Liga Belanda, geng-gengan. Karena enggak langsung datang semua. Iya sih. Tapi satu demi satu. satu-satu. Kayak paling banyak juga 2 atau 3 pemain datang. Jadi dan coach juga sengaja membuat pemain pas makan nggak boleh duduk tempat yang sama. Oke. Tapi selalu harus ganti-gantian. Kalau ada yang sama langsung ditendang. Makan pagi sama siapa, makan siang sama siapa. Iya, jadi setidaknya nggak boleh di satu posisi yang sama. Misalnya kursi di sini. Iya. Tadi pagi makan di sini. Siang nggak boleh di sini, harus di samping sana. Harus pindah. Kayak gitu. Jadi sengaja dilakukan dan setelah selesai makan kan pemain pada makannya cepet ya. Kayak 5-10 menit udah selesai gitu kan. Terus coachnya nggak mau, tetap dibiarkan biar ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Selalu. Jadi Makannya santai sambil ngobrol gitu kah? Ya, jadi kadang pemain kasih kasih signal coach kita mau naik gitu. Tapi nggak dibolehin, kadang kayak dibiarkan 10-15 menit biar ngobrol dulu, biar santai dulu, biar lebih dekat gitu sama antara buat bonding pemain. lah ya. Buat bonding pemainnya juga gitu. Betul. Ya, artinya nggak ada tuh geng-geng. Nggak ada geng-gengan. Ya. Betul, nggak ada geng-gengan. Mungkin ada ya di luar TC. Di luar TC. Iya, tapi nggak sampai dibikin kelompok begitu sih kayaknya. Dan juga di media sosial kan saat coachin pegang timnas ya. Pegang timnas itu selalu netizen antusias ya. Ya artinya Iya. obrolan tentang coach Sintayong itu selalu bikin netizen antusias. Ya mungkin lebih tahu apa ya mungkin ya. Nah ini dia yang menjadi penasaran gue aja. Ada yang bilang, ada yang curiga coach Sin pakai buzzer katanya. Bener nggak sih, Cek? Kalau coach yang pakai buzzer berarti saya yang pakai artinya. Jadi kali aja operatornya lu. Ya, karena operatornya sampai saat ini saya. Jadi ya
Saya juga nggak tahu, bingung juga pakainya dari mana juga kan nggak tahu. Dan maksudnya coach juga nggak terlalu pentingin kayak sosial media gitu. Iya. Jadi Bener-bener strict lah ya. ini strict aja gitu, maksudnya ngapain juga cari muka di sini sekarang. Yang penting kalau prestasi ya otomatis kan maksudnya, ya nama naik gitu maksudnya. Ngapain juga kita harus pakai buzzer, mikirin itu, mikirin taktik, mikirin pemain aja udah pusing, nggak ada iya. waktu gitu kan. Mikirin Tapi ya taktik ngapain? pemain pusing, ngapain Ngapain mikirin dunia luar gitu. Buzzer. Iya, tapi kan soalnya yang namanya buzzer itu di Korea itu hal biasa ya, Jay. Buzzer enggak sih kayaknya di Korea nggak Istilahnya, ada sih kayaknya. Artis-artis K-pop segala macam kan rata-rata umumnya pakai buzzer. Kalau di Korea kayaknya nggak ada buzzer deh. Masa? Nggak ada. Paling Serius? mungkin memang bisa disudutkan. Jadi karena disudutkan sama media, jadi banyak yang nggak suka mungkin ada. Tapi kalau buzzer kayaknya nggak. Saya baru dengar juga soalnya.